Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rini Lestari dari Prodi PGMIA semester 3 akan menyampaikan materi tentang gizi dan kesehatan masyarakat. Pembahasan yang pertama yaitu tentang pengertian makanan sehat. Yang kedua, pengertian makanan bergizi. Yang ketiga, zat-zat yang bermanfaat bagi tubuh. Yang keempat, penyakit akibat makanan. Yang kelima, prinsip makanan seimbang. Dan yang terakhir, cara mengolah makanan sehat. Yang pertama, kita akan membahas tentang pengertian makanan sehat. Makanan sehat adalah makanan yang bebas dari bahan yang berbahaya dan mengandung gizi yang bermanfaat bagi tubuh. Tubuh memerlukan berbagai macam nutrisi agar dapat tetap sehat dan pertumbuhan dapat berjalan dengan optimal. Kita bisa mengonsumsi beragam jenis makanan sehat tanpa terbatas satu jenis saja, sehingga gizi yang diperlukan oleh tubuh bisa terpenuhi. Yang kedua, pengertian makanan bergizi. Makanan bergizi adalah makanan yang memenuhi kebutuhan gizi tubuh. Dengan kata lain, yaitu makanan yang cukup memiliki kandungan karbohidrat, lemak, protein, mineral, dan vitamin yang dipadukan secara seimbang sesuai dengan kebutuhan. Yang ketiga, kita akan membahas tentang zat-zat yang bermanfaat bagi tubuh. Yang pertama adalah karbohidrat. Karbohidrat sebagai sumber energi bagi tubuh dalam menjalankan berbagai fungsi, serta untuk melakukan berbagai kegiatan. Makanan yang mengandung karbohidrat misalnya nasi, jagung, singkong, dan roti. Yang kedua adalah protein. Protein diperlukan sebagai zat pembangun tubuh dan memperbaiki jaringan yang rusak. Makanan yang mengandung lebih banyak protein diantaranya adalah susu, telur, keju, daging, kacang tanah, dan kedelai. Yang ketiga adalah lemak. Lemak sebagai cadangan energi dan pelarut vitamin A, D, E, dan K. Lemak trans seperti margarin, biskuit, dan krim termasuk dalam lemak jahat. Sementara itu, lemak yang sebaiknya kamu peroleh yaitu minyak dari biji bunga matahari, minyak kacang kedelai, minyak jagung, dan minyak kacang tanah. Yang keempat adalah vitamin dan mineral. Vitamin dan mineral diperlukan untuk menjaga daya tahan tubuh dan kesehatan tubuh. Keduanya berperan penting dalam proses pertumbuhan dan metabolisme tubuh. Vitamin dan mineral membantu pembentukan energi yang berasal dari karbohidrat, lemak, dan protein. Vitamin dan mineral umumnya dapat ditemukan dalam makanan bergizi seperti sayuran, buah-buahan, ikan, kacang, serta biji-bijian. Vitamin dan mineral juga banyak terkandung pada susu. Yang kelima adalah air. Sekitar 60% dari tubuh manusia terdiri dari air. Minum cukup air akan mempertahankan keseimbangan cairan tubuh dan membantu transportasi nutrisi dalam tubuh, mengatur suhu tubuh, mencerna makanan, dan masih banyak lagi. Jangan lupa untuk mengonsumsi 7-8 gelas air per hari. Yang keenam adalah serat. Serat dapat diperoleh dari sayur-sayuran seperti brokoli, bayam, wortel, dan lain-lain. Buah-buahan seperti pisang, apel, pir, kelompok, buah beri, dan lain-lain. Kacang-kacangan seperti kacang merah dan almond. Serat juga dapat diperoleh dari makanan pokok seperti oat dan beras merah. Serat bermanfaat untuk menjaga pencernaan dan kesehatan.
Yang keempat, kita akan membahas tentang penyakit akibat makanan. Penyakit akibat makanan yang pertama adalah diare. Diare adalah penyakit yang membuat penderitanya menjadi sering buang air besar. Pada umumnya, diare terjadi akibat makanan dan minuman yang terpapar virus, bakteri, atau parasit. Yang kedua adalah diabetes. Resiko diabetes dapat meningkat 2 kali lipat jika mengonsumsi makanan tidak sehat lebih dari 2 kali dalam seminggu. Lemak trans yang terkandung di dalamnya dapat meningkatkan berat badan dan lemak perut yang memicu resistensi insulin. Resistensi insulin inilah yang akhirnya menyebabkan diabetes. Yang ketiga adalah penyakit jantung. Resiko penyakit jantung juga meningkat akibat mengonsumsi makanan tidak sehat. Lemak trans dan kolesterol teroksidasi pada makanan yang digoreng dan cepat saji merupakan penyebab utama penyumbatan serta kerusakan dinding pembuluh darah. Kondisi tersebut merupakan awal mula penyakit hipertensi, juga penyakit jantung dan stroke. Yang keempat adalah tifus. Tifus atau tipes adalah penyakit yang disebabkan oleh infeksi bakteri Salmonella typhi. Tifus dapat menular dengan cepat, umumnya melalui konsumsi makanan atau minuman yang sudah terkontaminasi tinja yang mengandung bakteri Salmonella typhi. Penyakit akibat makanan yang terakhir adalah kolesterol. Mengonsumsi makanan dengan kandungan kolesterol tinggi atau kurang olahraga dapat menyebabkan kelebihan kolesterol. Jika kadar kolesterol terlalu tinggi, maka hal tersebut berbahaya bagi tubuh karena akan menyebabkan berbagai penyakit dan komplikasi. Selanjutnya, kita akan membahas tentang prinsip makanan seimbang. Bisa dikatakan gizi seimbang apabila asupan zat gizi sesuai dengan kebutuhan zat gizi. Nah, di sini sudah ada 4 prinsip gizi seimbang. Yang pertama, mengonsumsi makanan dengan beraneka ragam. Nah, dianjurkan mengonsumsi beraneka ragam makanan secara rutin setiap hari. Konsumsinya harus dalam porsi makanan yang seimbang dengan jumlah cukup dan tidak berlebihan. Yang kedua, menerapkan pola hidup bersih dan sehat. Perilaku hidup bersih dan sehat bermanfaat untuk mencegah tubuh dari infeksi dan penyakit. Selanjutnya, ada pentingnya pola hidup aktif dan berolahraga. Aktivitas fisik termasuk olahraga menjadi salah satu cara untuk menyeimbangkan keluar masuknya zat gizi, terutama sumber energi utama dalam tubuh. Aktivitas fisik juga bermanfaat untuk memperlancar metabolisme. Dan yang terakhir, menjaga berat badan ideal. Salah satu ukuran untuk menunjukkan bahwa terjadi keseimbangan gizi dalam tubuh yaitu memiliki berat badan yang seimbang dalam indeks massa tubuh atau IMT. Penerapan pola gizi seimbang akan mencegah dari kelebihan atau kekurangan berat badan. Selanjutnya kita akan membahas tentang cara mengolah makanan sehat. Yang pertama, cara mengolah lauk pauk. Lauk pauk harus dimasak sampai benar-benar matang karena dapat mengandung parasit dan kuman berbahaya. Selanjutnya, pemanasan suhu tinggi dan penggorengan tidak banyak mengubah nilai gizi dan protein. Selanjutnya, cara mengolah sayuran. Yang pertama, sayur disimpan di suhu dingin. Yang kedua, mencuci sayuran terlebih dahulu di air mengalir sebelum dipotong. Yang ketiga, untuk mengolah sayur sebaiknya tidak dalam waktu yang lama. Yang keempat, mengukus sayuran merupakan metode memasak paling sehat. Dan yang terakhir, jika ingin merebus sayuran, panaskan dulu airnya sampai mendidih, lalu celupkan sayur beberapa menit saja.
Cara mengolah buah-buahan. Yang pertama, buah paling baik adalah buah yang masih segar dan sedikit diolah. Yang kedua, buah dapat diolah menjadi jus, manisan, atau produk olahan lainnya. Cara mengolah makanan pokok. Penelitian menemukan bahwa terjadi penurunan yang signifikan terhadap zat-zat yaitu protein, pati, dan gula reduksi apabila nasi disimpan dalam magic jar selama 12-24 jam. Yang terakhir adalah susu dan jus. Segera habiskan susu dan jus sebelum 2 jam, karena penelitian menemukan bahwa susu dan jus yang didiamkan dalam suhu kamar akan bersifat asam dan menjadi media tumbuh kembang kuman dan bakteri. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.